Bisa dengar suaranya Ibu, Nak? Oh, kayak terjeda nih suaranya. Nggak aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik ya. Sehat semua? Iya, jadi sekarang kan masa pandemi, jadi kita tetap harus menjaga kesehatan ya. Kalaupun misalnya kita keluar rumah, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak, menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan. Ya? Iya. Bagaimana ketua kelas bisa memimpin doa untuk membuka pelajaran kita hari ini? Ketua kelas mana ketua kelas? Ya, Bu. Iya, silakan dipimpin, Nak. Iya, sudah selesai ya. Ketua kelas bagaimana? Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Masih banyak, Bu. Masih banyak ya? Ada informasi kenapa tidak hadir? Ada yang sakit? Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, iya, kita doakan ya temannya biar cepat sembuh. Semoga bisa mengikuti pelajaran kita berikutnya. Iya, iya. Ibu bagikan absen di grup WA-nya. Silakan diisi. Ketua kelas boleh menuliskan dulu daftar hadirnya. Nomor silakan disalin. Isi ya. Yang seperti yang tadi. Sudah? Sudah? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan perpindahannya. Energi dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita ada di semester terakhir kelas 7 ya. Sudah dibuka bahan ajarnya, Ibu kemarin sudah kirim sama lembar kegiatan peserta didik, Ibu sudah bagi. Sudah lihat, Nak? Sudah ya? Iya. Nah, saya siapa? Sudah, Bu. Sampai belum, Rizwan? Sudah, Bu. Sudah ya? Oh iya. Bagaimana? Sudah, Bu. Oke, sudah. Apa kira-kira perbedaan kondisinya belum sarapan dengan sudah sarapan? Kalau belum sarapan bagaimana? Kondisinya bagaimana? Sistem tidak berjalan lancar. Bagus. Iklimah sistem otak katanya tidak berjalan. Yang lain? Yang lain? Kalau tidak sarapan bagaimana rasanya? Sama tidak kalau sarapan dengan belum sarapan? Sama? Dengar suaranya Ibu? Sama tidak sarapan yang belum
sarapan dengan kondisi badan kita sebelum sarapan dengan setelah sarapan? Berbeda. Gimana bedanya? Saat sudah sarapan, kita mendapatkan energi. Dan tidak sarapan, Oh iya, kalau sudah sarapan ada energinya ya. Kalau tidak sarapan, lemas. Iya. Iya. Oke, sekarang lihat enggak ini? Lihat yang ibu pegang, apa ini yang ibu pegang? kipas. Siapa yang punya kipas di rumah? Ada semua? Ada. Ini kalau saya putar, ini kelihatan enggak? Kipasnya. Ya, ini kalau ibu colok, ini kipasnya bagaimana nih? Nyala. Apalagi? Apa yang kalian lihat di sini? Kipas angin. Iya, maksudnya kenapa kipas anginnya ini? Berputar? Iya. Iya. Kira-kira dari mana sumber energinya? Listrik. Ada yang lain? Bisa enggak selain dari listrik? Ada enggak sumbernya biar bukan dari listrik? Ada? Mana yang lain? Dari kelima? Ini kalau saya ganti dengan menggunakan baterai bisa enggak? Gimana, sudah aktif? Halo? Bisa dengar suaranya ibu? Presentasi dulu. Oh, tidak aktif kan? Bisa dengar suaranya ibu, nak? Maaf ya, jaringan tadi. Ya, Bu. Iya. Ibu sekarang mau presentase. Perhatikan layarnya ya. Sudah kelihatan layarnya? Sudah. Layar yang ibu bagi. Ada yang ibu bagi. Mana di situ? Kelihatan layar? Ini. Bisa lihat layarnya, nak? Bisa kelihatan? Bisa kelihatan layarnya? Bisa lihat, nak? Kelihatan? Jadi kita pelajari konsep-konsep energi. Tidak kentar, Ibu. Oh, tidak kentar. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Bisa? Bisa lihat? Oh, ini konsep-konsep energi dan sumber energi. Saya bacakan saja dulu ya, karena ini lagi loading sekali nih, tidak bisa tampil layarnya, nak. Bisa dengar suaranya, Ibu? Ya, jadi saya sampaikan saja dulu. Ya,
Jadi kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini adalah menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, kemudian perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian energi dengan kalimat sendiri dengan cermat. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menyebutkan penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Melalui kegiatan telah buku, peserta didik dapat menjelaskan sumber-sumber energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan telah buku, peserta didik dapat membedakan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan dengan benar. Perhatikan gambar yang Ibu bagi. Silakan kalian amati gambar apa, kemudian amati, kemudian ajukan pertanyaan. Silakan kalian amati dan energi apakah yang digunakan pada gambar kedua, Ibu? Jadi pertanyaan dari Nurik 5, energi apa yang terdapat pada gambar kedua? Ada yang bisa jawab atau masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Energi yang terdapat pada gambar kedua adalah energi listrik dari pertanyaan Nurik 5. Iya. Berasal dari bahan bakar. Masih ada pertanyaan lain atau bagaimana dengan jawaban dari temannya? Apa sudah betul? Katanya apakah gambar ketiga memiliki energi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang lain? Yang lain mana? Tolong di ini. Pada gambar ketiga, masuk memiliki energi. Iya. Jadi menurut Nurik 5, gambar ketiga katanya termasuk memiliki energi. Pada gambar ketiga itu dijawab oleh 5. Katanya gambar ketiga memiliki energi. Yang lain bagaimana? Gambar kedua tadi, bagaimana menurut kalian? Nama saya Rasma Amir. Menurut saya, pada gambar ketiga hanya memiliki gaya gravitasi bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Ilyas. Gambar ketiga memiliki energi gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasma Amir. Pada gambar ke-1, seorang anak sekolah sedang bersepeda. Energi apa yang terdapat pada gambar tersebut? Pada gambar pertama termasuk dengan energi gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Ilyas. Gambar pertama memiliki energi gerak. Bagaimana angin tornado bisa tercipta? Iya, jadi bagus semua pertanyaan dan jawabannya. Jadi untuk sementara kita save dulu. Kita amati dulu tayangan video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita masih pembelajaran jarak jauh ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep energi dan sumber energi. Ini masuk di bab konsep energi dalam sistem kehidupan ya.
Nah, di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang konsep energi dan sumber energinya. Di pertemuan selanjutnya baru kita masuk ke perubahan bentuk energi ya. Oke. Ya, ini masih materi kelas 7 semester 1. Perkenalkan, nama Ibu Nana Olivia Solihah ya. Ya, sebelum dimulai mungkin kamu bisa menyiapkan dulu perlengkapan belajarnya, bisa buku catatan atau buku sumber lainnya ya. Kalau sudah siap, bisa kita mulai. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Energi hanya manusia saja yang membutuhkan energi, tapi semuanya juga, semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan, dan bahkan setiap benda juga memerlukan energi untuk dapat berfungsi dan digunakan ya. Kita makhluk hidup juga memerlukan energi untuk bisa beraktivitas ya. Nah, jadi kita untuk melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu usaha itu kita memerlukan energi ya. Seperti istilah aku sedang tidak berenergi misalnya, aku tidak punya energi, energinya habis, seperti itu, istilah seperti itu kan sering ya kita dengar ya. Itu ada juga istilah sekarang ada banyak minuman berenergi. Apakah memang dia membangkitkan energi atau mengandung energi? Apa sih energi itu? Nah, dalam IPA, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Ya, jadi ketika kita mau melakukan suatu usaha atau pekerjaan atau aktivitas, maka kita membutuhkan energi. Ketika energinya sedikit, maka kemampuannya juga kan sedikit. Ya, bisa misalkan kamu pernah suatu kemarin masih sekolah ya, sekolah dari pagi sampai sore misalnya ya. Itu pagi mungkin masih semangat, masih berenergi ya, belajarnya juga kalian semangat. Tapi ketika semakin siang, bahkan mungkin jam terakhir ketika mau pulang, biasanya kamu sudah mulai mengantuk, sudah mulai malas mendengarkan, sudah mulai tidak bersemangat karena energinya sudah mulai berkurang, sudah habis dipakai ketika misalnya istirahat, bermain-main, atau misalkan digunakan untuk belajar dari pagi. Nah, jadi ini kemampuan untuk melakukan usaha. Semakin besar energinya, maka kemampuannya juga usahanya semakin besar. Ya. Nah, energi terdapat dalam berbagai bentuk dan kerja kehidupan, tergantung pada kemampuan organisme mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi, tergantung bagaimana kita mengubah bentuk energi ke bentuk lainnya, tergantung dari kebutuhan kita. Mau mengerjakan apa, mau beraktivitas apa. Nah, nanti kita akan mengubah bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita tadi ya. Nah, untuk satuan energi, karena nanti kita akan melakukan perhitungan tentang energi, satuannya dalam sistem internasional ini adalah joule. Ya, bisa kamu singkat dengan huruf J besar ya. Nah, selain joule, satuan untuk energi lain bisa kita gunakan juga kalori, ada air, ada kWh atau kilowatt hour. Mungkin ini lebih sering terdengar ya, biasanya berhubungan dengan listrik. Nanti ada juga energi listrik dipelajari di kelas 9 nanti ya. Ada juga kalori, kalau misalkan kalau periksa di bungkus makanan, di kemasan makanan, itu di belakangnya suka ada energi per kalori misalnya. Nah, itu juga termasuk sumber energinya ya, satuan energinya. Nah, terus hubungannya joule dengan kalori ini apa sih? Nah, kita bandingkan kesetaraan joule dengan kalor itu sebagai berikut, karena yang paling sering digunakan itu kalori dengan joule ya. 1 kalori ini sama dengan 4,2 joule, atau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Kamu bisa bandingkan dengan melihat misalnya di kemasan makanan tadi ya, ini ada berapa kalori nih? Kalau segini berarti berapa joule? Bisa menggunakan hubungan seperti ini ya. Saya paham? Saya paham, kita lanjut. Yang lain sudah lihat semua ya videonya. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah dilihat semua, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Silakan berdiskusi ya, menggunakan voice note di kelompok kalian. Pertanyaan yang Ibu akan kirim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz. Jawaban pertama, menurut saya semua makhluk hidup pasti membutuhkan energi, bahkan benda pun membutuhkan energi. Menurut saya untuk soal nomor 2, energi yang digunakan untuk sehari-hari adalah energi air, api, listrik, dan gerak. Kelompok, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya, catat hasil diskusinya, catat di bukunya, kemudian kita presentasikan sebentar kalau sudah selesai ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baiklah, mari kita berdiskusi bagian nomor 1 biar saya yang jawab. Bagian nomor 2 yang siapa mau jawab? Pada jawaban nomor 1, yaitu setiap makhluk hidup memerlukan energi, sama halnya dengan benda. Misalnya kipas angin memerlukan energi listrik. Jadi saya jawab nomor 2. Kelompok 4. Rompat lagi. Untuk jawaban saya nomor 1, semua makhluk hidup di dunia memerlukan energi dan benda juga memerlukan energi seperti lampu, setrika, dan TV. Menurut saya tentang pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan satuan yang digunakan untuk energi adalah satuan energi dalam sistem internasional atau itu adalah joule atau bisa disingkat dengan huruf J, atau satuan energi dalam sistem lain yaitu kalori, energi, dan KH atau kilowatt hour. Bagaimana nak? Sudah selesai, sudah cukup 10 menit ini. Kalau sudah, kita presentasikan dulu kegiatan pertama ini. Bagaimana nak? Sudah selesai, sudah cukup 10 menit ini. Kalau sudah, kita presentasikan dulu kegiatan pertama ini. Untuk jawaban saya nomor 2, energi yang saya gunakan adalah energi listrik, karena energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Wabarakatuh, nama saya Rasma Amir. Untuk
jawaban saya nomor 1, siapa sajakah yang membutuhkan energi? Apakah benda juga memerlukan energi? Yang membutuhkan energi adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Apakah benda juga memerlukan energi? Ya, benda juga memerlukan energi seperti energi listrik, energi gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasma Amir. Untuk jawaban saya nomor 2, jelaskan energi apa saja yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya, energi yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi gerak. Kita membutuhkan energi gerak dalam melakukan aktivitas, dan energi listrik, kita membutuhkan energi listrik pada saat kita memerlukan kendaraan untuk menuju sesuatu tempat. Kegiatan pertama siapa yang persentasekan? Kelompok berapa dulu? Bisa dengar Ibu? Kelompok 1 mana kelompok 1? Siapa? Yang tadi kegiatan 1. Mana tadi kegiatan 1, Nak? Ikli kegiatan pertama tadi, Ikli. Yang tadi. Iya. Siapa, Nak? Siapa dulu? Kelompok 1 dulu, kelompok 1. Kelompok 1. Iya, siapa kelompok 1? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan. Oke, kita mulai dari soal. Siapa apakah benda juga memerlukan benda? Setiap makhluk hidup memerlukan energi dan benda. Misalnya kipas angin memerlukan energi listrik. Nomor 2, jelaskan energi apa saja yang kamu gunakan dalam kehidupan Bisa diaktifkan videonya, Nori Klima? energi listrik, energi matahari, energi dalam kehidupanmu, yaitu melakukan aktivitas berupa menjemur pakaian, mencuci dan lain-lain. 4, jelaskan satuan yang digunakan. Energi merupakan suatu besaran turunan yang dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi, kesimpulannya adalah energi adalah kemampuan untuk melakukan. Iya, kelompok berikutnya. Siapa yang membacakan hasil diskusinya? Tolong diaktifkan kameranya. Ayo, Nak. Siapa lagi? Apa? Ya, silakan, Nak, kelompok 2. Iya.
Suaranya kasih besar Kina, masih mau besar suara tak? Memerlukan energi dalam tumbuhan benda. Ya, benda juga memerlukan energi seperti sekali suaranya. Kemudian, jelaskan energi apa saja yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi jarak. Energi jarak dalam melakukan aktivitas. Dan energi listrik, kita membutuhkan energi listrik pada saat kita membutuhkan kendaraan untuk bagaimana kamu menggunakan energi dalam kehidupan. Ainun bisa diaktifkan videonya nak, karena kecil sekali juga suara tak. Kelompok 2, siapa yang bisa baca dulu? Kecil sekali tadi suaranya Ainun. Ya, aktifkan dulu video tanah. Bagaimana kelompok 3? Ya, tolong diaktifkan videonya nak. Siapa lagi? Kelompok 3 bagaimana? Bisa dibacakan hasil diskusinya nak? Ya, silakan. Sekarang ya. Yang bersuara dulu tolong dinonaktifkan mic-nya supaya tidak ribut. Yang mau bicara saja dulu nak. Kelompok berapa? Saya dari kelompok 3. Iya, silakan. Diskusi dari kelompok 3 yaitu tugas pertama. 1. Siapa sajakah yang membutuhkan energi? Apakah benda juga memerlukan energi? Jawaban: semua makhluk hidup pasti membutuhkan energi, bahkan benda pun menggunakan energi. Nomor 2. Jelaskan energi apa saja yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu air, api, listrik, dan gerak. Iya. Nah, bagaimanakah kamu menggunakan energi dalam kehidupanmu? Jawaban: energi listrik digunakan untuk menyalakan benda elektronik, misalnya colokan lampu, dan lain-lain. Nomor 4. Jelaskan satuan yang digunakan untuk energi. Satuan energi dalam sistem internasional atau SI adalah Joule, atau disingkat dengan huruf J. Iya, bagus. Atau energi adalah sistem lain yaitu kalori, EFG, dan KWH. Iya. Bagus sekali nak. Iya. Jadi kita sudah dengar dari 3 kelompok. Nah, kelompok 4 bisa membuat kesimpulan. Kelompok 4, Bu. Iya, kelompok 4 silakan. Kelompok 4. Siapa namanya nak? Siapa sajakah yang membutuhkan energi? Apakah benda juga memerlukan energi? Jawaban: semua makhluk hidup membutuhkan energi agar bisa bertahan hidup. Iya. Benda juga memerlukan energi karena tanpa energi benda tidak akan bergerak. Bagus. Kedua, jelaskan energi apa saja yang kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban: energi matahari dan energi listrik. Iya. 3. Bagaimana kamu menggunakan energi dalam kehidupanmu? Jawaban: yaitu dengan menjemur pakaian dan berolahraga. 4. Jelaskan satuan yang digunakan untuk energi. Jawaban: Joule, atau disingkat dengan J. Iya. Bagus sekali. Jadi kesimpulan kegiatan kita hari ini adalah makhluk hidup
Bagaimana makhluk hidup? Memerlukan energi. Memerlukan energi. Benda mati? Pasti memerlukan energi. Bagus Bahkan benda sekali. pun memerlukan energi. Iya, pintar. Kalau benda? Memerlukan energi. Kita pun memerlukan energi. Memerlukan energi. Contohnya Nah, jadi energi apa itu energi? kipas angin. Jadi apa itu energi? Siapa yang bisa? Energi adalah Energi adalah suatu besaran atau turunan yang dipengaruhi oleh aktivitas. Satu besaran yang bisa. Ada lagi yang lain? Menurut kalian, energi apa itu energi? Contoh 2, Ya, energi panas bumi. energi adalah Karena sumber energi panas bumi atau geothermal berupa energi panas yang dihasilkan dalam disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi sangat ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah di lingkungan. Oke, jadi tadi kita sudah bahas. Jadi manusia membutuhkan energi, benda juga memerlukan energi. Nah, energi itu adalah Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. bagus sekali. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas. Atau kerja Iya. atau melakukan suatu perubahan. Bagus sekali, Nak. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan kedua. Saya perlihatkan gambar yang tadi. Sudah lihat ya? Berbagi. Gimana? Perhatikan ya. Gimana ini? Oke, ada yang mau berkomentar? Yang menanggapi gambar yang kalian amati di layar? Sudah tampil ya? Belum di sini, Bu. Oh, belum ya? Tunggu. Siapa yang sudah tampil? Nih, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah kelihatan, Nak? Apa dulu? Sudah kelihatan? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Iya, silakan diamati. Iya, betul. Jadi silakan diamati, Nak. Gambarnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang bisa jawab pertanyaan yang ada di layar? Silakan, Nak. Gambar apakah pada gambar terakhir, Bu? Gambar apa itu yang gambar terakhir? Ada yang bisa jawab enggak? Ada yang pernah lihat gambar terakhir ini? Ini kayaknya ada ini di kampung kita ini. Ada lagi yang mau bertanya? Kita tampung saja dulu pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo. Saya, Bu. Iya, siapa? Sebut nama tanah. Kenapa? Sebut nama tanah. Siapa yang mau bertanya lagi? Siapa yang bisa jawab tadi tuh gambar keempat, gambar keempat kah itu gambar keenam kah tadi pertanyaannya Nuri kelima? Bendungan. Bendungan. Iya, yang lain? Yang lain? Ada lagi pertanyaannya?
Berikan pertanyaan nggak, Bu? Iya, boleh mengajukan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari temannya, boleh silakan kalian jawab. Saya, Bu. Iya, siapa? Sebut nama nak ya. Kalau mau bertanya, sebut nama tak. Mau menjawab, sebut nama tak. Nur Hafisa. Iya, apa pertanyaannya Nur Hafisa? Itu gambar keempat terdapat batu bara. Gambar keempat katanya gambar batu bara. Siapa lagi? Energi apa yang ada di situ? Gambar keempat. Dari mana sumbernya itu? Saya, Bu. Iya, siapa? Sebut nama nak ya. Mau kasih pertanyaan, Bu. Oh iya, lanjut. Bagaimana kincir angin bisa bergerak? Bagaimana kincir angin bisa bergerak? Siapa yang bisa jawab? Ya. Karena dipengaruhi oleh angin kencang. Oh iya, katanya baling-balingnya bisa berputar karena angin kencang. Dibentuk oleh angin. Dibentuk oleh angin. Oke, energi apa yang ada di situ? Kalau nomor 2, gambar 2, gambar apa itu? Surya. Panel surya, bagus. Silakan sebut namanya ya kalau menjawab. Nomor 3? Tambang minyak. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Iya, untuk sementara kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tampung pertanyaannya dulu. Silakan baca LKPD-nya, silakan baca bahan ajar yang Ibu sudah bagikan. Ibu bagikan kemarin ya dengan LKPD-nya. Jadi silakan kalau sudah baca bahan ajarnya, silakan kerjakan tugas di LKPD. Bisa dengar Ibu? Iya. Ibu kasih waktu 15 menit ya, 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ilyas. Jawaban nomor 1 adalah kesediaan yang melimpah di alam adalah matahari. Karena energi sinar matahari sangat bermanfaat pada kelangsungan hidup manusia. Karena energi matahari mengeluarkan energi panas yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Sedangkan energi pembakar spiritus juga mengeluarkan energi panas. Pada saat minyaknya habis akan padam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasma Amir. Saya akan menjawab soal nomor 1. Amati perbedaan spiritus dan panas matahari sebagai sumber energi untuk memanaskan air. Manakah yang kesedaannya melimpah di alam? Coba jelaskan. Jawabannya, spiritus akan habis jika kita menggunakan secara terus-menerus, sedangkan panas matahari tidak akan habis karena itu adalah sumber energi panas bumi yang tidak bisa diambil energinya oleh manusia. Makasih. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Yang mana kesimpulan mana?
Kegiatan 1 sudah ya, kegiatan 2 dulu. Kita bacakan dulu hasil diskusinya. Kegiatan 2 sudah ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 dulu, kelompok 2. Silakan kelompok 2, jawab dulu nomor 1. Mana kelompok 2? Iya, kelompok 2. Jawab dulu nak nomor 1. Siapa kelompok 2? Atau kelompok 3? Siapa kelompok dulu yang mau menjawab? Yang mau membacakan hasil presentasenya? Yang tadi ini, kegiatan kedua. Yang di LKPD tadi nak. Listrik kelompok 4, Bu. Ya. Kenapa? Kegiatan kita yang terakhir tadi ini. Tasanya. Kelompok berapa dulu? 4. Iya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Amati perbedaan antara gas alam yang terdapat di dalam tabung LPG di rumahmu dengan gambar energi panas bumi di atas. Iya. Manakah energi yang tidak akan habis dipakai? Jawab. Energi yang tidak akan habis dipakai adalah energi panas bumi, karena energi panas bumi termasuk sumber energi yang terbarukan. Iya. Bagaimana kelompok lain sama jawabannya? Sama jawabannya nomor 1? Sama ya? Sama atau tidak? Sama? Kelompok 2 dulu. Kelompok 2, mana kelompok 2? Bumi terbarukan karena sumber energi bumi atau geothermal berupa energi panas yang dihasilkan dan diserahkan di dalam bumi. Energi panas bumi sangat ekonomis, berlimpah. Selanjutnya. Oh iya nak, jelek jaringan betul. Iya. Oke, itu jawaban nomor 1 sudah diungkap tadi dari kelompok 4 sama kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Bisa jawab nomor 2? Mana kelompok 3? Yang itu yang spiritus dan batu. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3 jawab nomor berapa tadi? Nomor 3, Bu. Iya, silakan. Diskusi dari kelompok 3. Iya. Soal, spiritus dan batu baterai adalah sumber energi yang tak terbarukan, sedangkan matahari dan angin adalah energi yang terbarukan. Apa arti kedua jenis energi tersebut? Jawaban. Energi tak terbarukan adalah energi yang tak selalu tersedia di alam. Iya. Sedangkan energi yang terbarukan ialah energi yang banyak tersedia di alam sehingga mudah didapatkan. Iya, bagus. Yang lain sama jawabannya? Jadi energi tak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam. Iya, kalau energi terbarukan, energi yang mana habis pakai, tak terbarukan atau yang terbarukan? Yang habis dipakai adalah energi yang
Yang tak terbarukan. Bagus. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, silakan. Sumber energi ada 2, yaitu tak terbarukan. Mana kameranya? Energi yang harus terpakai Kelompok seperti 1. tambang, bumi, energi nuklir, sedangkan sumber energi terbarukan adalah energi matahari, angin, pembangkit listrik, tenaga air, energi tidal. Ya. Nomor berapa yang dijawab ini? Nomor berapa dijawab kelompok 1? Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 4 dulu, Nak. Kelompok 1 nomor 4. Sumber energi panas bumi tak terbarukan atau terbarukan? Silakan dijawab dulu. Kelompok 1. Tak terbarukan. Panas bumi terbarukan. Iya, penjelasannya. Tolong diaktifkan kameranya dulu. Mana kelompok 1? Saya, Bu. Iya, silakan diaktifkan dulu kameranya, Nak. Tidak bisa aktif kameranya? Oke, lanjut. Panas bumi itu terbarukan. Penjelasannya, panas bumi merupakan energi yang melimpah. 2, tidal terbarukan, yaitu energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Iya. Selanjutnya. Nomor 3, nuklir, yaitu tak terbarukan. Penjelasannya, energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel dalam nukleus atom. Iya. Nomor 4, air terbarukan. Energi air adalah 1 dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik. Nomor 5, batu bara tak terbarukan. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang berkubur jutaan tahun dalam bumi. Iya, bagus sekali. Oke ya, jadi sudah presentasikan semua kelompok. Ada yang mau bisa membuat kesimpulan hasil diskusi hari ini? Kegiatan kedua? Siapa yang bisa buat kesimpulan? Iya, lanjut. Sumber energi ada 2, yaitu tak terbarukan dan terbarukan. Bagus. Apa itu sumber tak terbarukan? Adalah sumber yang terpakai habis. Sumber terpakai habis. Ada yang bisa kasih contoh sumber terpakai habis? Apa itu sumber yang habis? Apa yang habis pakai? Yang mana itu contohnya? Yang habis dipakai? Misalnya batu bara. Siapa lagi yang lain? Gas. Gas. Apa lagi? Siapa lagi, Nak? Apa lagi? Energi nuklir. Nuklir. Apa lagi? Contohnya yang tak terbarukan, yang habis terpakai. Apa lagi? Minyak bumi. Gas bumi. Bagus. Minyak bumi. Minyak bumi. Tambang. Oke, kalau sumber terbarukan? Sumber terbarukan? Apa itu? Sumber terbarukan siapa yang bisa?
Iya, yang terbarukan. Sumber terbarukan. Sumber yang bagaimana energinya? Kalau tadi tak terbarukan, habis pakai atau tidak? Habis pakai. Nah, kalau yang terbarukan, sumber energi terbarukan? Kalau terbarukan dapat berulang lagi. Iya, contohnya? Hingga mudah didapatkan energi yang terbarukan. Contohnya? Contohnya energi yang terbarukan, contohnya angin, matahari, air. Mantap sekali jawabannya anak-anak sekalian. Energi tidak. Bagus ya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Menarik? Oke? Ya, jadi kita sudah membuat kesimpulan. Kegiatan kita hari ini adalah konsep energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas. Kemudian sumber-sumber energi ada 2, sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Kalau tak terbarukan, sumber energinya habis pakai. Contohnya minyak bumi, batu bara, apalagi sudah disebutkan tadi ya. Kalau sumber terbarukan adalah sumber energi yang tidak habis pakai, bisa berulang. Contohnya kita pakai menjemur itu yang kita menggunakan apa? Kita biasa menjemur pakaian, kita gunakan energi apa? Matahari, energi angin, air. Itu adalah contoh dari sumber energi terbarukan. Bagus sekali. Oke ya. Jadi untuk mengukur hasil kegiatan kita hari ini, silakan kerjakan 5 nomor pilihan ganda yang Ibu kirim. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit. Silakan dikirim langsung jawabannya ke WA pribadinya Ibu. Jangan di grup WA-nya. Jadi mungkin hari ini kita cukup sampai di sini. Pertemuan kita selanjutnya adalah membahas bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Bisa dengar Ibu? Jadi pelajaran kita selanjutnya berikutnya adalah bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Ibu akan bagikan bahan ajar dan LKPD-nya nanti setelah ini. Jadi saya minta dulu ketua kelas, silakan pimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Ada ketua kelas? Ketua kelas kayaknya ini jelek jaringannya, kasihan. Silakan dulu, siapa ini? Nur Hafizah, pimpin doa dulu nak untuk menutup pelajaran kita hari ini. Ya, silakan Nur Hafizah. Siapa yang bisa pimpin doa? Era Mahdia. Beriklima, tidak ada yang bisa pimpin doa. Ya, pimpin doa dulu. Sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa teman-teman. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Iya. Mulai. Selesai? Iya. Iya. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kita tutup kegiatan kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya anak-anak. Baik, makasih semuanya atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh.